Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخواني وأخواتي الله أيها الطلاب الأحباء، alhamdulillah pada malam kesempatan ini kita bisa menghadiri majelis ilmu dan juga kita bisa untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan taufiknya kita menjauhi segala larangan-larangannya. Ini semua adalah dalam rangka takmilul ubudiyah lillah, menyempurnakan ubudiyah peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Al-Kabair karya Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Ad-Dahabi, yang kita kenal dengan Imam Ad-Dahabi. Beliau wafat pada tahun 748 Hijriah. Kita sampai pada Al-Kabiratu As-Sadisata Asyarah, ya. As-Sadisah Asyarah keberapa? 16, ya. Jadi tulis dosa besar yang ke-16 adalah apa? Syahadatuz zur, yaitu sumpah palsu. Apa? Sumpah palsu. Di mana Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullah, beliau membawakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Furqan ayat 72. Walladzina la yashhaduna az-zura, dan orang-orang yang tidak melakukan sumpah palsu. Artinya, sumpah palsu ini mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan ancaman? Karena dia termasuk dosa besar. Mal farqu baina as-saghair wal kabair? Apa perbedaannya dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar? Man yujib? Mal farqu bainahuma? Perbedaan dosa kecil dengan dosa besar. Supaya kita tahu, oh dosa besar ini definisinya ini, dosa kecil seperti ini. Jadi kita tidak menganggap remeh enteng berkaitan dengan dosa-dosa besar. An ya'rif minkum mal farqu baina, ya, as-saghair wal kabair? Apa dosa kecil? Dosa besar atau kecil? Ya. Jadi kalau dosa kecil itu definisinya adalah dosa yang tidak mendapatkan ancaman dengan neraka. Itu dosa kecil. Kalau dosa besar adalah dosa yang mendapatkan ancaman dengan neraka. Seperti apa? Syirik. Ancamannya haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Jadi dosa syirik itu Allah haramkan ia masuk ke dalam surga dan masuk ke dalam neraka. Begitu juga dengan dosa besar yang lainnya. Pelaku riba, pemakan riba, ya.
Allah Subhanahu wa taala pun begitu juga dengan melalui lisan Rasulnya bahwa pelaku dosa riba yang paling ringan adalah yaitu seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri sebanyak berapa? 36 kali. Itu dosa riba yang paling kecil. Bagaimana kalau ribanya besar? Ya. Jadi itu artinya sekali lagi riba itu termasuk dosa besar. Pembunuhan. Ada enggak dosa pembunuhan ini mendapatkan ancaman dengan neraka? Apa dalilnya? Ayatnya. "Waman yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam." Barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin maka balasannya adalah neraka. Jadi sekali lagi apa tadi perbedaannya dosa besar dengan dosa kecil? Kalau dosa kecil itu tidak ada ancaman dengan neraka. Kalau dosa besar ada ancamannya dengan neraka. Kemudian kalau melihat, ya, jadi sekilas kalian melihat wanita, you can see. Ya. Wah, langsung pandangan pertama an-nadratul ula laka. Pandangan pertama itu hadiah buat kalian, tapi jangan diikuti, dipelototin terus. Pertama langsung astagfirullah, tapi pelotot terus. Itu bukan mengikuti, ya, artinya bukan menjauhkan dari pandangan pertama, ya. Jadi kalau pandangan pertama ya udah itu buat kalian, tapi jangan diikuti. Tapi kalau dilakukan terus-menerus juga besar, ya. Jadi dosa-dosa kecil seperti tadi, ya. Jadi kita melihat tidak sengaja, kemudian itu enggak ada hukuman. Itu cukup beristighfar. Kemudian apalagi contohnya dosa kecil? Kalau ghibah, namimah, dosa kecil atau dosa besar? Besar, karena ada ancamannya dengan neraka. Ya. Kemudian dosa-dosa kecil, ya, gosok. Nah, masih ada nih. Siapa yang biasa gosok punya temannya? Ya. Kalau dilakukan dia dosa kecil. Tapi kalau sampai mencuri, ya, sampai hitungan yang dilarang dalam syariat Islam, maka nanti dia pun juga akan termasuk daripada dosa besar. Jadi sekali lagi dosa kecil itu tidak ada ancamannya dengan neraka. Tapi kalau dosa besar ada ancamannya dengan neraka. Nah, sumpah palsu ini apakah ada ancamannya dengan neraka? Ada, ya. Sebagaimana nanti dalam hadis dijelaskan, ya. Kemudian asar, ya. Di sana diriwayatkan adalatis syahadatu zur al-isyraka billah. Jadi sumpah palsu itu dosanya, ya, seperti halnya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa yang paling besar itu adalah syirik dan dosa-dosa setelahnya itu adalah dosa-dosa besar tahta masyiatillah. Apa artinya tahta masyiatillah? Kalau Allah menghendaki, Allah siksa dia di neraka. Tapi kalau Allah menghendaki yang lain, Allah maafkan dia, Allah ampuni dia dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Itu tahta masyiatillah. Tapi kalau syirik, dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik. Kalau pelakunya itu tidak bertobat, apakah Allah akan mengampuni? Tidak. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Kemudian yang perlu kalian catat di antara dosa besar, ya, sumpah palsu ini dalam surat Al-Hajj ayat 30, catat, ya. Fajtanibur rizza minal awthan wajtanibu qawlaz zur. Jauhilah kalian perbuatan-perbuatan rijs, yaitu yang kotor, ya, itu daripada menyembah wathan, menyembah berhala. Dan juga Allah berfirman, dan jauhilah qauluz zur, ya. Qauluz zur artinya ucapan-ucapan yang dusta. Sumpah palsu dan ucapan-ucapan yang dusta itu sama, termasuk daripada dosa besar.
Ya. Dalam surat Al-Imran juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Sesungguhnya orang yang menukar janjinya pada Allah Subhanahu wa taala dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka tidak mendapatkan pahala di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengannya, tidak mengajak bicara dengannya, dan Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Itu ancaman juga bagi orang yang berkata dusta ataupun dengan sumpah palsu yang lainnya. Itu tadi dalam surat Al-Hajj ayat 30, dalil bahwasanya Allah melarang, ya, jauhilah ucapan-ucapan yang dusta. Kemudian ancaman dari hadis. Kalau tadi dari ayat, sekarang hadis, ya, hadis dari dalil yang kedua dari as-sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama syahidiz zur yaumal qiyamah hatta tajiba lahun nar." Rawahu Ibnu Majah, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Jadi kaki manusia itu tidak akan geser pada hari kiamat, ya. Bagi siapa? Bagi syahadatuz zur, ya, orang yang melakukan sumpah palsu. Jadi sampai dimasukkan ke dalam neraka. Sekali lagi bahwasanya orang yang melakukan sumpah palsu ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Apa contohnya sumpah palsu? Apa sumpah palsu? Dia sudah disumpah, ya. Jadi sudah disumpah, apalagi atasnya ada Al-Quran, ya. Saya berjanji, ya, saya tidak akan korupsi misalkan. Ternyata dia korupsi. Nah, bagaimana? Ya, dia sudah menyebut nama Allah, sudah disumpah dengan di atasnya kepalanya ada mushaf, kemudian sudah disumpah dengan jabatannya, tapi dia berdusta, korupsi, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan neraka. Waliyadzubillah. Itu contoh daripada sumpah palsu. Atau misalnya, ya, ketika kalian dituntut, ya, ada suatu peristiwa kejadian, padahal yang membunuh itu si A, ya, membunuh si B. Tapi kalian mengatakan si A enggak membunuh, padahal sudah jelas-jelas kalian sebagai saksi. Saya bersaksi si A tidak bersalah, si A tidak membunuh. Padahal dengan mata kepalanya sendiri dia melihatnya. Atau sudah benar-benar melihat dia itu yang ngambil uang. Atau sudah benar-benar melihat dia itu minum khamr. Tapi mengatakan si A enggak, si fulana enggak minum khamr, enggak mencuri. Kenapa? Karena takutnya. Takut diancam oleh kakak kelasnya. Ini termasuk daripada sumpah palsu. Hati-hati, ya. Tinggal mau milih mana. Takut dengan ancaman manusia atau takut dengan ancaman Allah. Pilih mana? Pilih ancaman manusia atau ancaman Allah. Ya. Kalau ancaman manusia paling kalau ketahuan ditempeleng udah selesai. Tapi kalau ancaman Allah dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena tadi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah geser kedua kaki manusia sampai nanti dia itu dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah. Dan masih banyak, ya, kasus-kasus yang ada itu dengan sumpah-sumpah palsu, saksi-saksi palsu, ucapan-ucapan yang dusta. Ini termasuk daripada dosa besar. Kemudian beliau mengatakan, qultu syahiduz zur qad takaba adhaim. Jadi termasuk juga diantaranya saksi-saksi palsu, ya. Jadi ada ucapan-ucapan palsu, sumpah-sumpah palsu, saksi-saksi palsu, itu termasuk diantara dosa-dosa besar.
Yang pertama adalah al-kadhibu wal iftira. Orang yang dusta, orang yang tadi ya berdusta atas nama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah bagi orang yang melampaui batas dan juga orang yang berdusta. Sekali lagi Allah tulis dalam surat Ghafir ayat 28, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah ya kepada orang yang musrif. Nah, makna musrif, israf, orang yang melampaui batas ya, dan kadzdzab. Begitu juga dengan orang yang berdusta. Itu dalam surat Ghafir ayat 28. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya beliau bersabda, "Yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in laisal khiyanah wal kadhib." Ya. Jadi ditetapkan bagi orang yang beriman atas segala sesuatu kecuali adalah khianat, berkhianat dan juga berdusta. Khianat dan dusta ini sifat orang apa? Orang munafik. Ya, ada berapa ciri-ciri orang munafik? Yang pertama, idza haddatsa kadzdzaba. Ketika dia berbicara berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji apa? Menyelisihi janjinya. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Ketika diberi amanah dia berkhianat. Ya, misalkan saya menyampaikan kepada kalian ya, tolong kitab ini ditaruh di kantor. Wah, ini kitab baru, saya jual di pasar buat beli estat. Misalkan ya, itu berarti tidak amanah. Ya. Jadi karena masih baru dijual di pinggir pasar ya. Tapi kalau laku bahasa Arab kan nggak ada yang mau beli. Ya. Jadi atau misalkan dengan nitip barang. Ya, nitip uang, ya, buat uang saku, ya. Tolong sampaikan kepada fulan atau fulan, atau jadi kurir, ya. Nah, jadi kurir ini lumayan ini barangnya berupa handphone, ya. iPhone lagi, ya. iPhone yang tipe yang terbaru. Wah, ini daripada saya kasihkan, mending saya pakai sendiri. Nah, ini berarti kan dia tidak aman, ya. Padahal tugasnya dia sebagai kurir paket sudah digaji. Sudah dibayar, tapi karena melihat barang yang dikirim ini yang dipaketin adalah barang istimewa, akhirnya dia tidak dikasihkan kepada si konsumennya, ya, pembelinya, dan ia dipakai sendiri. Maka inilah termasuk daripada apa? Orang-orang yang berkhianat. Ya. Jadi orang-orang yang berkhianat dan orang-orang yang berdusta, ya, yutba'ul mu'min ala kulli syai'. Ya, maka itulah tabiat mukmin adalah sesuatu kecuali adalah orang yang berdusta dan orang yang berkhianat. Kemudian ya, ayat talabah al-hibba ya. Di antaranya ya, sebab-sebab seorang muslim ini menjadi sebab dia itu masuk ke dalam neraka walaupun ya hartanya itu sedikit. Meskipun hartanya pas-pasan, tapi kalau dia melakukan sumpah palsu untuk mengambil hak orang lain, ya, untuk mengambil hak seorang muslim, maka ini termasuk di antara sebab-sebab dia itu masuk ke dalam neraka. Ya. Ada suatu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau bersabda, an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, saya bersumpah nggak ngambil uang teman saya, ya, 100.000 di kamar, padahal dia ngambil, ya. Berarti kan dia sumpahnya sumpah apa? Palsu. Ya. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, faqad aujabahullahu lahunna. Orang yang sudah melakukan sumpah palsu, dia mengambil barang temannya,
dia mengambil hak orang lain tapi bersumpah saya tidak mengambil, ya. Atau dia bersumpah demi Allah saya tidak korupsi 1% pun, karena 1% kan nggak ada, tapi korupsinya sampai miliar, ya mengatakan 1% ya benar, ya. Saya nggak korupsi 1.000 rupiah, memang yang dikorupsi nggak 1.000 perak, tapi yang dikorupsi sampai hemat. Nah ini termasuk juga khilaf. Apa itu khilaf? Artinya dia itu berkhilaf, ya menipu dirinya sendiri, ya, untuk melakukan keuntungan-keuntungan bagi dirinya. Jadi kalau dia sampai melakukan sumpah palsu, dia tidak mengambil, tidak korupsi, tapi kenyataannya dia mengambil korupsi, maka Allah tetapkan ia masuk ke dalam neraka. Wa harrama 'alaihil jannah, dan dia diharamkan masuk ke dalam surga. Wa qala lahu rajulun, maka berkatalah seorang lelaki kepadanya, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Meskipun lelaki tadi mengatakannya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, walaupun ya hak itu kecil, ya, yang saya ambil itu kecil. Misalkan dia ambil itu sandal jepit gitu. Paling harganya berapa? 10 ribu gitu, ya. Kemudian dia mengatakan, apakah saya harus masuk neraka dan diharamkan ke dalam surga gara-gara saya ini mengambil sandal jepitnya ya Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in qadiba min arabi, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walaupun sebatang siwak. Tahu siwak? Siwak seberapa? Ya, segini, kecil. Harganya berapa siwak? Macam-macam kan? Ada yang 5.000, ada 10.000. Coba bayangkan. Yang diambil itu hanya sebatang siwak tanpa dia izin, ya. Kemudian ia pakai, ya. Lumayan ini. Atau siwak nggak ada mungkin parfum, sama-sama 10.000-an. Tengok kanan kiri kok nggak ada orang lain yang sikat. Masuk, kemudian ketika musola dipakai. Ini juga termasuk di antara apa? Di antara orang yang mengambil hak seorang muslim. Jadi hati-hati, ya, bagi tulab, bagi santriwan dan santriwati, jangan kita ini menganggap remeh yang kita ambil itu paling 5.000, uangnya banyak, baru dikasih orang tuanya, baru ditransfer 500.000, paling kehilangan 5.000, goceng paling nggak terasa. Bukan masalah 5.000-nya, tapi seberapa dia ambil hak punya saudara. Itu yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim dari Abu Umamah. Ini dicatat, ini penting. Tulis, ya. Ini buat refleksi bagi kalian supaya lebih hati-hati kalau itu bukan milik kalian dan kalian manfaatkan ini hadisnya. Dari Abu Umamah. Tulis. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, RA kalau pengen cepat, ya, nulisnya radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil hak seorang muslim, ya, barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, ya, maka Allah mewajibkan ia masuk ke dalam neraka. Maka Allah mewajibkan ia masuk ke dalam neraka dan mengharamkan surga baginya. Dan mengharamkan surga baginya. Seorang lelaki bertanya, ya, kepada Rasulullah SAW, meskipun yang diambil itu kecil, wahai Rasulullah, ya. Jadi lelaki tadi bertanya kepada Rasulullah, meskipun yang diambil itu kecil, wahai Rasulullah, maka Nabi bersabda, ya,
meskipun yang diambil itu adalah sebatang sewa. Ya. Meskipun yang diambil itu sebatang sewa. Hadis riwayat Muslim. Coba dibaca terus dari Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi itu ya. Jadi kita punya catatannya. Dosa-dosa besar yang ke-16 kata Imam Dahabi ya, itu mengambil hak seorang muslim. Yang diambil itu bukan uang yang banyak. Bukan uang 100.000, 200.000, apalagi 1 juta. Yang diambil barang kecil sebatang apa? Sewa. Ya. Sewa sama sandal lebih mahal mana? Ya tergantung. Kalau sandal swallow dengan sewa yang bagus, mahalan sewa. Ya. Tapi intinya kan sama, barang-barang yang sepele, ya, barang yang kecil, sandal jepit, ya, pas nggak ada sandal, dia ambil, besok mau misalkan liburan udah disikat, dimasukkan ke dalam tas, lumayan bisa saya pakai di rumah. Hati-hati ya, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim sampai dia berani bersumpah, demi Allah, saya tidak mengambil barangmu, padahal jelas-jelas sandalnya dimasukkan ke dalam tas. Atau demi Allah, saya tidak mengambil barang-barangmu, tapi diambil, kemudian diumpetin di belakang itu, ya, perhutaninya, di belakang tak. Ini hati-hati ya. Jadi bukan masalah yang diambil itu yang besar, 100.000 atau barang-barang yang berharga seperti handphone atau seperti perhiasan, tapi kalau yang diambil itu adalah hak seorang muslim, meskipun hanya sebatang siwak itu, apa kata Nabi? Allah akan mewajibkan masuk ke dalam neraka dan haram baginya masuk ke dalam surga. Eman-eman ya. Hanya karena barang-barang receh, barang-barang kecil, tapi Allah tidak memasukkan ke dalam surga dan memasukkan ke dalam neraka. Ini harus hati-hati ya. Artinya kita jangan sampai berani bersumpah palsu hanya untuk mendapatkan keuntungan. Atau ketika kita jual beli, demi Allah barang ini baru datang, masih bagus. Tapi kenyataannya barang ini barang yang sudah didaur ulang. Tahu daur ulang. Ya, barang yang sudah nggak layak dipakai. Misalkan jualan gorengan, ini sudah 2 hari ya, tempe ini nggak laku. Akhirnya apa? Gimana caranya tepungnya diambil, tempenya yang sudah nggak layak dikonsumsi, nggak layak dimakan itu dikasih tepung yang baru. Ya, ini kan memanipulasi, jadi kan ngapusi. Ya, akhirnya bisa laris lagi, bisa laku. Ini hati-hati ya. Artinya kita menjual sesuatu yang sudah tidak layak pakai, sudah tidak layak konsumsi, ketika dimakan orang lain itu bisa menimbulkan penyakitnya. Gara-gara beli mendoan di kamu malah sakit perut, diare, 3 hari nggak berhenti, akhirnya diopnam rumah sakitnya. Nah ini kan berarti dia termasuk orang yang merugikan orang lain, ya, mengambil hak orang lain meskipun dia itu menjual. Mengambil hak orang lain dengan cara apa? Dengan cara dia menjual barang yang sudah tidak layak pakai, yang sudah tidak layak konsumsi, kemudian ia mendapatkan fulus darinya. Ya, meskipun gorengan satu misalkan 1.000, tapi gara-gara uang ya 1.000 perak dia bisa diare, bahkan bisa masuk dalam rumah sakit opnam. Ya. Jadi barang-barang receh. Tapi kalau dia sampai sakit, maka itulah dosa yang dibebankan kepada pembeli. Ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Ini dosa-dosa besar. Mengambil hak orang lain meskipun dengan barang-barang yang kecil, sampai dia berani bersumpah atas nama Allah. Ya. Makanya ini adalah sumpah palsu. Kemudian ya,
Wathaniha, ya, dan yang kedua, kalau tadi adalah yang pertama adalah berdusta, termasuk daripada saksi-saksi palsu adalah berdusta. Yang kedua adalah annahu zalama alladhi syahida alaihi hatta akhadha bi syahadatihi malahu wa 'irdahu wa ruhahu. Jadi apabila seseorang ini menzalimi, berbuat zalim dengan saksi palsu, ada ucapan palsu, ada sumpah palsu, ada saksi palsu. Ya. Dia bersaksi, ya, bersaksi bahwa si fulan ini tidak bersalah, padahal dia tahu si fulan bersalah. Dia mengambil ayam tetangganya, ya. Lagi sore hari, Pak, mau makan nggak ada lauk, ya. Lumayan ada, ya, ayam depan rumah punya tetangga, saya disikat nih buat KFC, ya. Akhirnya dengan dia mengambil ayam tetangga, ya, entah pakai sniper, ya, entah pakai ketapel atau batu, ya, kena kepalanya melengking, langsung disikat, belah, ya, dan dibakar atau digoreng. Maka dia ketika ditanya oleh tetangganya, ya, siapa yang mengambil ayam saya, ayamnya masih hingkong gitu, ya, masih enak-enakan dibakar. Kemudian yang mengambil itu nggak tahu, ya. Saya nggak tahu ayammu kayak apa. Padahal jelas-jelas dia disikat, ya, disembelih kemudian dibakar. Ini termasuk daripada apa, saksi-saksi, ucapan-ucapan dan kata-kata yang dusta. Jadi kalau ada orang yang bersaksi padahal temannya benar-benar yang ikat ayamnya, ya, ayam punya tetangga itu masuk asrama, udah, ya, kita ganyang, langsung dibakar malamnya. Ini termasuk juga mengambil hak orang lain, ya. Jadi dengan nilai-nilai yang kecil tapi ancamannya sangat besar, ya. Makanya seorang muslim itu tidak boleh kita mengambil haknya, tidak boleh kita mengambil hartanya, tidak boleh kita ini merugikan kehormatannya, apalagi sampai menghilangkan nyawa. Jadi seorang muslim itu di hadapan Allah itu sangat mulia, ya. Kalau kita mengambil haknya dengan mengambil barang-barang tadi, ya, atau mengambil buah-buahan, ya, tetangganya dia nanam buah, ya, jadi ada buah anggur, ya, kemudian ada buah jeruk, ya, ada jambu, ada mangga. Sementara dia rumahnya nggak ada apa-apa, ya, karena rumahnya di pinggir sawah, pinggir kali, ya. Akhirnya dia melihat, wah ini kok tetangganya banyak sekali, ya, buah-buahan ini. Akhirnya malam hari, ya, pura-puranya mau ronda malam, ya, tapi malingnya dia sendiri. Jadi bukan dia menjaga, ya, ataupun ngawasi maling, malah dia sendiri yang beroperasi. Nah ini ketika ditanya siapa yang mengambilnya, yang nyuri buah saya, ya, yang nyuri mangga, ya, yang nyuri buah durian yang sudah siap, ya, sudah matang siap untuk disantap, ternyata gitu, ya. Nah ini termasuk di antara ucapan-ucapan yang palsu, ya, saksi-saksi yang palsu. Ketika temannya ngambil dia bersaksi. Kemudian di antaranya adalah ucapan-ucapan yang dusta. Kemudian di antara saksi-saksi palsu termasuk dosa-dosa besar yang ketiga, annahu zalama alladhi syahida lahu, ya, bahwasanya orang yang berbuat zalim dengan saksi palsu, bi an saqa ilaihi al-mal haram fa akhadahu bi syahadatihi wa wajabat lahu an-nar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadaitu lahu min mal akhihi bi ghairi haqq fala yaqudhu fa innama aqta'u lahu bid'atan minan nar. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi yang ketiga ini, barang siapa yang mengambil hak, ya, mengambil hak seorang muslim, yaitu adalah dari harta-harta yang haram, kemudian ia mengambilnya dengan cara saksi-saksi palsu, ya. Saya nggak mengambil demi Allah, padahal dia mengambil bersama dengan kompotannya, ya. Jadi karena pengen beli es teh nggak ada uang, ya, malam hari melihat, ya, ada di saku tetangganya, ya, pas
celananya dijemur, pas dipegang kok ada kerenjel-kerenjel, buang kertasnya, sikat, ambil, ternyata 50.000. Nah dia ketika ditanya siapa yang mengambil tadi, kok celana saya, ya, uang di celana sedang dijemur hilang. Tapi dia berdusta, ya Allah saya nggak ngambil, buat apa uang 50, saya punya uang 1 juta. Nah ini kan berarti ucapan-ucapannya dusta, palsu. Jadi maka dia mewajibkan, ya Allah mewajibkan dia masuk ke dalam neraka. Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan man qadaitu lahu min malin akhi. Barang siapa yang mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak dibenarkan, fala ya'khudhu, maka tidak boleh dia mengambilnya, fa inna ma aqta lahu qit'atan minan nar. Mana orang yang mengambil hak seorang muslim, harta orang lain, harta saudaranya, sama halnya dia itu mengambil sekeping api neraka. Ya. Kalau dia mengambil hak orang lain, harta orang lain dengan cara yang haram, maka sama halnya dia mengambil api, ya, sekeping api neraka dimasukkan. Kalian jangan menganggap paling neraka api, ya saya sudah biasa dengan api dunia, setiap malam api unggun, rasanya malah hangat, ya. Kalian jangan berpikir seperti itu. Kalian tahu neraka yang paling ringan, ya? Neraka yang paling ringan itu neraka yang dihuni oleh siapa? Paman Nabi namanya siapa? Abu Talib, ya. Jadi Abu Talib ini mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ini adalah orang yang menjadi bodyguardnya Nabi, orang yang membackup dakwahnya Nabi meskipun di akhir hayatnya dia itu tidak masuk Islam, tidak mengucapkan syahadat. Akhirnya apa? Abu Talib ini mendapatkan syafaat Nabi, mendapatkan neraka yang paling ringan. Neraka yang paling ringan ketika kakinya Abu Talib itu dimasukkan ke dalam neraka, ya maka otaknya itu mendidih, ya, yudhbihu, ya. Artinya otaknya itu mendidih. Jadi itu neraka yang paling ringan, neraka yang paling atas, ya. Ya, jadi itu api dunia itu nggak sampai seperti itu. Ya. Kalian mau, ya, misalkan lagi masak, ada api unggun, kaki kalian dimasukkan ke dalam api itu, dijamin otaknya nggak mendidih. Kalau nggak percaya, dicoba. Ya jangan, ya, majnun, wah masa benar sampaikan Ustadz kaki dimasukkan ke api, otaknya mendidih. Ya nggak akan mendidih, kecuali kalau dibakar semua. Ya. Jadi sekali lagi itu neraka yang paling ringan. Ya, Abu Talib masuk neraka karena mati dalam kondisi kafir, nggak mengucapkan syahadat. Ya. Tapi mendapatkan syafaat dari Nabi, dia masuk neraka yang paling ringan, kakinya baru ditempelkan itu ininya sudah mendidih. Ya. Ini jangan kita menganggap remeh berkaitan dengan neraka, karena meskipun kita belum pernah melihat, belum pernah merasakan, bahkan ada, ya, yang membuat, ya, konten-konten ya supaya viral, saya masuk neraka bersama artis-artis cantik. Ini majnun, artinya orang yang nggak punya akal, nggak waras, ya. Jadi membuat konten-konten supaya bisa viral, ya, masuk neraka. Ya. Jadi dibuatlah dia itu sedang dibakar, ya, di neraka. Saya bertemu dengan artis-artis yang cantik-cantik gitu. Ya. Akhirnya dia bangga dengan konten-konten tersebut, itu termasuk dosa besar. Dan Allah tetapkan nanti masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Jadi sekali lagi nggak boleh kita ini bercanda istihza, ya, bercanda dengan neraka, bercanda dengan syariat Allah, bercanda dengan Allah dan Rasulnya. Itu yang ketiga, ya. Kemudian di antara sumpah saksi palsu yang keempat, kata Imam Ad-Dhahabi, annahu abaha ma harramallah wa asamahu minal mal wad dami wal 'ird. Qala kullu muslim 'alal muslim haram maluhu wa damuhu wa 'irduhu. Yang keempat yang kalian catat adalah kalau dia menghalalkan, orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi bagi orang yang menghalalkan, membolehkan, ya, apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, wa asamahu,
dan ia menjaganya dari harta, kemudian darah dan kehormatannya. Ya. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muslim alal muslim haram. Setiap muslim dengan muslim yang lainnya itu hukumnya haram. Haram dari apa? Hartanya nggak boleh diambil. Ketika dia sesama muslim, mentang-mentang dia itu kaya, dikasih kiriman terus, uangnya banyak, sedangkan kalian bokeh, mau beli asta nggak bisa, mau minum es teh harus minta temannya, wah ini ada uang 5.000 sikat. Maka ini tidak boleh diambil. Kenapa? Karena itu harta, ya, milik seorang muslim. Jadi tidak boleh dia mengambil hartanya, kemudian tidak boleh dia menumpahkan darahnya, dan tidak boleh merusak kehormatannya dengan ditipu, ya. Ditipu padahal dia tidak pacaran tapi ditipu ataupun difitnah. Wah ini si fulan kemarin saya melihat dia boncengan, santriwan dan santriwati boncengan. Nah ini kalau dia dusta maka hati-hati. Jadi ini termasuk haram, merusak kehormatan seorang muslim. Hadis ini hadis riwayat Muslim. Kemudian yang terakhir, Allah sallallahu alaihi wasallam yang kalian tulis, ya. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Maukah kalian aku kabarkan pada kalian dosa-dosa besar? Ya, jadi Nabi itu ketika ingin mengajarkan kepada sahabatnya, beliau menanyakan dulu, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian dosa-dosa besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah. Ma makna al-isyraku billah? Berbuat syirik. Yang kedua, uququl walidain. Dosa-dosa besar yang kedua, uququl walidain. Ma makna uququl walidain? Durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, wa qauluz zur. Apa tadi? Qaul zur, ucapan yang dusta. Kemudian yang keempat, ala wasyahadatu zur. Syahadah tadi apa? Syahid, saksi palsu, ya. Saksi-saksi yang dusta. Jadi nggak benar saksinya diterima. Famazala yuqarriruha hatta qulna laitahu sakat, muttafaqun alaih. Jadi ada 4 tadi yang dikabarkan Nabi, yang coba dibaca, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang dosa-dosa besar. Yang pertama syirik, kemudian yang kedua durhaka kepada dua orang tua, yang ketiga yang dusta, yang ketiga ya saksi yang palsu, ya, dusta, ya. Itu harus kalian tanamkan dalam hati kalian. Itu sampai Nabi mengulangi terus, sampai sahabat itu mengatakan laitahu sakata, mungkin Nabi akan berhenti, tapi Nabi terus mengulang. Muttafaq alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum kita tutup, ya, pelajaran ataupun dars kajian di malam hari ini, ada programnya, program baru dari pesantren untuk mendalami, ya, bahasa Arab kita. Jadi ini hanya program tambahan, ya. Paling pelajarannya 10 sampai 15 menit, gak banyak menyita waktu kalian. Jadi setelah sholat isya, ba'da ta'lim, telah kajian, kita akan belajar bersama, yaitu dengan kitab Durusul Lughah, ya, li ghairi natiqina biha. Mungkin kalian di kelas gak paham dalam kitab bahasa Arab, pelajaran bahasa Arab, Al-Arabiyah Linasyi'in, ya, misalkan kertasnya seperti itu, kemudian lihat tulisannya misalkan gundul semua, rapat-rapat semua, nah, sehingga ketika melihat sesuatu pelajaran kitab kurang menarik, kadang kurang semangat belajar. Nah, ini untuk menjembatani kalian, untuk mengasah bahasa Arab kalian, kita belajar dari awal, dari dasar.
Supaya apa? Supaya ketika kita baca Al-Quran, baca hadis itu paham. Karena tujuan kita belajar bahasa Arab untuk apa? Untuk memahami Al-Quran, memahami hadis. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kalian paham. Jangan sampai kita ini menghafal beberapa juz tapi nggak tahu maknanya, nggak paham sama sekali. Kayak huruf ini. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ditanya apa artinya? Allahu a'lam. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita belajar bahasa Arab dari nol, dari dasar untuk membantu ya percakapan, dan ini nanti praktik kita ya. Jadi bahasa itu praktik, bukan teori. Kalau teori nanti pusing, saya harus menghafalkan dhamir, menghafalkan kaidah. Kalau ini nanti kita praktik saja. Benar salah itu belakang. Yang penting kita mencoba untuk mempelajarinya. Ini kita bagi untuk santri putra dulu malam ini. Kemudian kesempatan akan datang gantian yang putri ya. Karena setelah isya kan putri ke selama sholat dulu baru nanti ke masjid ya. Jadi kita bagi gantian ya. Misalkan yang malam ini untuk santri putra, kemudian berikutnya putri, kemudian berikutnya putra lagi, seperti itu. Waktunya enggak banyak ya, paling 10-15 menit kita latihan bicara ya, bukan kita menghafal, bukan kita, tapi bicara mufradat yang sudah kalian hafal. Insyaallah kalau ini kita latih, kita terus berusaha untuk belajar, 3 bulan kalian sudah pasti untuk Allah bicara dengan bahasa Arab ini. Jadi nanti yang putra setelah sholat isya tidak ke asrama, tapi kita belajar Rasulullah, dan pertemuan besok bagian yang putri. Untuk siapa? Semua, bukan per kelas, untuk semuanya. Karena kalau per kelas nggak ada waktunya, pertemunya nanti jauhnya. Jadi semua ya, putra putri dari kelas 7 sampai kelas 11 atau 12 ya. Tapi bihadzal qadar bi kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.